Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam hari ini ada cerita dari narasumber saya yang ingin menceritakan tentang Sandekala. Beliau bernama Ujai, tinggal di Kampung Cireyod, yang bersedia memberikan ceritanya. Ingat, jangan buka pintu jendela. Perkenalkan, nama saya Ujai. Umur saya 28 tahun. Alamat saya di Lembang, lebih tepatnya di Kampung Cireyod, Desa Cikidang. Inilah cerita malam saya. Pada malam itu, tepat pada tanggal 6 Agustus 2020, malam yang tepat pula pada malam Jumat Kliwon. Akhir-akhir ini sering sekali terjadi pencurian sayuran di daerah saya. Para pencuri itu melakukan aksinya pada malam hari, yakni mencuri secara langsung di perkebunan kami para petani. Masyarakat di sini biasanya mengantisipasinya dengan cara jaga kebun malam, atau yang sering disebut juga dengan istilah tunggu kebun. Pada malam Jumat itu, saya berniat untuk menjaga kebun dari serangan pencuri sayuran. Tepat pukul 10 malam, saya sudah bersiap-siap untuk berangkat, berbekal senter, golok, dan sedikit makanan ringan. Saya berangkat. Saya tidak tahu apakah yang lain juga jaga kebun hari ini atau tidak. Yang jelas, saya berangkat sendiri pada malam itu. Ketika saya sudah sampai di kebun, waktu menunjukkan pukul 11 malam. Benar saja, tidak ada siapapun yang jaga kebun pada malam itu. Mungkin karena cuaca memang sedang kurang baik, sedikit gerimis sejak sore hari. Karena cuaca sangat dingin, lantas saya langsung menyalakan api unggun di tungku gubuk saya. Konon katanya, kalau menyalakan api sendirian di malam hari, nantinya akan ada makhluk yang datang. Tetapi karena saya kedinginan, saya tetap menyalakan api tersebut. Tepat pukul 12 malam, api saya sudah mulai mau padam. Kayu bakar pun sudah mulai habis. Lantas saya berpikir untuk berkeliling saja, berkeliling kebun untuk mengontrol keadaan. Kebetulan pula gerimis juga sudah mulai reda.
Senter saya nyalakan, golok saya ikat di pinggang. Sambil memakan makanan ringan, saya berkeliling kebun mengontrol situasi. Ketika itu, perasaan saya sudah mulai terasa tidak enak. Badan sedikit memanas, walaupun cuaca dingin. Bulu kuduk pun terasa berdiri. Perasaan saya waktu itu sangat aneh. Perut pun terasa mual-mual seakan ingin muntah. Langkah saya menjadi berat, seperti ada yang menahan langkah kaki saya. Saya coba memaksakan berjalan lebih cepat, kembali ke arah gubuk. Langkah saya berhenti sontak ketika mendengar ada suara aneh di semak-semak. Saya pun berhenti dan menengok ke belakang, karena khawatir ada pencuri sayuran. Ketika saya cek, ternyata tidak ada apa-apa. Lalu saya memutuskan untuk lanjut berjalan ke arah gubuk. Suara aneh itu terdengar lagi. Kali ini saya coba menggertak dengan teriakan sambil mengacungkan golok saya. Saya berkata, "Hei, ku aing sia, mun wani-wani maling di kebun aing, beak sia ku aing dicacag sia." Dengan perasaan takut, saya coba menggertak. Anehnya, suara aneh itu malah semakin keras terdengar disertai dengan semak-semak yang terus bergoyang, padahal tidak ada siapa-siapa. Sontak pikiran pun menjadi kabur dan tidak karuan. Dan saya pikir kalau itu adalah hantu. Dengan sekuat tenaga, saya berlari ke arah gubuk. Anehnya, suara itu seakan mengikuti saya dan dari belakang dan terus-menerus bersuara aneh. Saya takut, saya lari. Saya minta tolong tetapi tidak ada yang mendengar. Sampai pada akhirnya saya sedikit lagi sampai di gubuk, malah terdengar dengan jelas seperti suara raksasa besar. Dengan suara yang sangat menggema berkata, seperti suara raksasa, "Gerak balik siap mane, gerak balik." Saya pun semakin berdiri ketakutan. Langkah kaki pun sudah tidak terkontrol lagi. Suara saya sudah mau habis. Lalu saya terjatuh. Seketika penglihatan pun gelap dan tidak terlihat apa-apa. Sampai pada akhirnya saya terbangun. Saya kaget. Ternyata pas saya bangun, banyak orang di sekeliling saya. Ternyata mereka semua adalah warga setempat yang membangunkan saya, karena katanya saya pingsan di pinggir jalan. Anehnya lagi, waktu itu pun masih pukul 7 malam. Saya merasa sangat kebingungan. Kok bisa jam 7 malam? Padahal kan saya lagi di kebun. Dalam pikir saya berkata. Lalu warga membawa saya pulang ke rumah. Ternyata ada saksi yang melihat kalau saya seperti orang linglung berjalan dari kebun menuju jalan kampung dengan sangat tidak karuan. Lalu katanya saya pingsan di pinggir jalan. Ketika saya ingat-ingat kembali,
Oh, ternyata saya ingat kalau saya memang mau pulang dari kebun waktu sore hari. Namun pada saat itu gerimis dan saya memutuskan untuk diam dulu di gubuk. Mungkin saya tertidur. Mungkin ini yang disebut dengan ulah ulin burit bisi aya sandekala. Demikian cerita pada malam ini. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, comment, and share. Dan jangan lupa dengarkan terus Borgol Horor 2330 setiap malam Selasa. Ingat, jangan buka pintu jendela.